Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmahyar Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tes kesehatan yang ada pada seleksi calon pegawai negeri sipil dan juga P3K di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kalau di seleksi CPNS, seleksi ini disebutkan di dalam tes SKB. Kemudian pada seleksi P3K, seleksi ini tidak disebutkan pada dokumen pengumuman, hanya disebutkan saja sebagai seleksi tambahan. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kondisi dan tingkat kesehatan dari para pelamar. Untuk tes kesehatan ini sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, dan yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Ngomong-ngomong terkait pembahasan ini, saya merujuk kepada pedoman penilaian SKB CPNS Kemhan tahun 2018. Sepertinya belum ada perubahan, tapi kalaupun ada perubahan, kemungkinan besar tidak jauh berbeda. Baik, yang pertama di pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Saya kurang tahu apakah ada nilai minimal dan maksimal untuk tinggi dan berat badan, karena tidak disebutkan secara spesifik di peraturan tersebut. Kemudian ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan mata, kelainan anatomis, buta warna, dan visus. Selanjutnya ada pemeriksaan THT, kelainan anatomis, cerumen, dan gangguan pendengaran. Selanjutnya ada pemeriksaan jantung, bunyi atau irama jantungnya, pemeriksaan paru, bunyi nafas, pemeriksaan abdomen, hati serta limfa, urogenital, penyakit kelamin, ekstremitas atas dan bawah, anatomi fungsi dan varises, kulit, seperti tato atau penyakit kulit, kemudian pemeriksaan fisik gigi dan mulut, yang dilihat kesehatan gigi dan strukturnya. Oh ya, mohon maaf apabila saya salah pada saat menyebutkannya, karena saya bukan tenaga kesehatan. Tapi kurang lebih seperti itu pemeriksaannya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari darah rutin, urin rutin, serta tes kehamilan. Selanjutnya ada pemeriksaan EKG untuk mengetahui aktivitas listrik jantung. Selanjutnya ada pemeriksaan radiologi toraks foto untuk mengetahui anatomis paru dan jantung. Kemudian, untuk pengalaman saya pada saat melaksanakan tes kesehatan ini, waktu itu saya melaksanakan tes kesehatan di Rumah Sakit Suyoto Bintaro. Terus waktu itu seperti biasa, harus puasa malam-malam, dan di saat hari H, untuk pelaksanaan tesnya, itu tidak semua dilaksanakan tesnya dalam satu hari, tetapi dibagi menjadi beberapa gelombang. Dan tes dilaksanakan di pagi hari ya, dilaksanakan briefing terlebih dahulu. Kemudian kan tes kesehatan ada banyak poin pemeriksaan. Tiap peserta tes tidak mengantri di satu poin pemeriksaan, tapi langsung disebar ke semua pemeriksaan. Jadi nggak harus menunggu lama pesertanya. Dan kurang lebih semua pemeriksaan selesai sebelum waktu zuhur. Dan alhamdulillah pada saat itu saya melaksanakan tes semuanya dengan lancar. Cuma satu sih poin yang bikin deg-degan, yaitu waktu disuntik ambil darah. Kebetulan saya takut banget sama yang namanya suntikan. Kemudian untuk penilaian tesnya, hasil tes dari pemeriksaan kesehatan terdapat dalam bentuk kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk penilaian kualitatif terdiri dari yang pertama, status kesehatan tingkat 1 atau stakes 1, yaitu peserta yang memiliki kondisi kesehatan sangat baik. Kemudian ada status kesehatan tingkat 2, disingkat dengan stakes 2, yaitu peserta yang memiliki kategori baik, namun terdapat catatan dari hasil pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada status kesehatan tingkat 3 atau disingkat stakes 3, yaitu peserta yang memiliki hasil pemeriksaan yang kurang baik dan memerlukan tindakan medis lebih lanjut. Kemudian untuk pedoman penilaian hasil pemeriksaannya, nilai kualitatif baik atau kuantitatif 80 adalah bila setiap aspek pemeriksaan termasuk kategori stakes 1. Jadi semua aspek yang diperiksa tadi adalah stakes 1, semuanya baik. Artinya memenuhi syarat ya. Kemudian penilaian kualitatif cukup dengan penilaian kuantitatif 78, yaitu terdapat satu kelainan dengan stakes tingkat 2. Dan ini masih memenuhi syarat. Selanjutnya penilaian kuantitatif 74, yaitu terdapat 2 kelainan dengan stakes 2. Yang ini masih memenuhi syarat. Selanjutnya ada penilaian kuantitatif 70, yaitu terdapat 3 kelainan dengan status stakes 2. Ini masih memenuhi syarat juga ya. Selanjutnya penilaian kuantitatif 66, yaitu terdapat 4 kelainan dengan stakes 2. Ini juga masih memenuhi syarat.
Dan yang terakhir, penilaian kualitatif kurang dengan nilai kuantitatif 65, yaitu apabila terdapat kelainan dengan status 3. Jadi walaupun hanya ada satu, tapi kelainannya dengan tingkat status 3, sayang sekali ini termasuk kategori tidak memenuhi syarat. Sebagai contoh, misalkan peserta tes semua status kesehatannya baik, tapi memiliki gigi yang kurang rapi atau kurang sehat, sehingga dokter menjadikan nilai kesehatan giginya ada di status 2. Artinya penilaian kuantitatifnya 78, tetap memenuhi syarat. Contoh lain, misalkan ada peserta kesehatan yang giginya kurang sehat, matanya agak rabun, yang artinya memiliki 2 penilaian status tingkat 2, artinya masuk ke penilaian kuantitatif 74 yang masih memenuhi persyaratan. Tetapi apabila semuanya sehat, tapi ada satu indikator yang sangat vital dan ini tidak boleh tidak sehat, saya kurang paham, misalkan saja ritme jantungnya nggak sesuai dan itu dimasukkan ke dalam status 3, meskipun semua penilaiannya status 1, tapi ada satu hal yang status 3, mohon maaf, peserta dianggap tidak memenuhi syarat. Dan kalau boleh saran, apabila ada kekurangan yang masih bisa diperbaiki, sebisa mungkin diperbaiki ya. Misalkan giginya ada yang berlubang, kalau bisa ditambal dulu. Atau giginya ada butuh scaling ya, scaling dulu. Kalau yang lain saya kurang paham contohnya seperti apa, tapi seperti itu maksudnya. Yang bisa diperbaiki, kalau bisa diperbaiki terlebih dahulu. Oke, itu dia pembahasan mengenai tes kesehatan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik likes dan tombol subscribe serta loncengnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.